Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Gantika Putri akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat, yaitu mengenai jenis-jenis intervensi yang bersifat teknikal. Kita masuk pada jenis-jenis intervensi teknikal. Intervensi teknikal itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada pengembangan tim kerja, sistem sosioteknikal, dan peningkatan mutu kekaryaan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada pengembangan tim kerja. Dalam mencapai keberhasilan kekompakan tim dalam organisasi sangat berpengaruh penting untuk mencapai tujuannya. Apakah setiap anggotanya dapat menghasilkan kinerja yang selaras dalam pencapaian tujuannya atau hanya memecah belah sehingga setiap pencapaian yang akan dituju hanya akan terbuang sia-sia. Maka dari itu, kita juga perlu memahami tahapan-tahapan perkembangan tim, yaitu yang pertama itu ada forming. Pada tahap ini, anggota tim masih mencoba untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Anggota tim masih membawa pola pikir dan perilaku lama sebelum dia bergabung dengan tim. Tugas dan tanggung jawab dan serta struktur masih belum terdefinisi dan terbentuk dengan baik. Yang kedua itu ada storming. Karena adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan, maka pada tahap ini akan sering sekali terjadi konflik internal tim. Dengan sering terjadinya konflik, akan muncul perasaan tidak nyaman di antara anggota tim. Para anggota tim akan saling berkompetisi dan mencoba untuk mendominasi satu dengan yang lain. Akan muncul sikap yang saling menyalahkan jika terjadi masalah. Pertanyaannya, yang akan muncul pada tahap ini adalah apa peran saya, atau siapa yang mengajarkan, dan siapa yang bertanggung jawab. Tahap storming merupakan tahap yang paling kritis. Tahap storming akan menentukan keberlangsungan sebuah tim. Kita lanjut, yang ketiga itu ada norming. Pada tahap ini, aturan-aturan sudah terbentuk. Tujuan dan struktur sudah jelas dan semakin dipahami oleh anggota tim. Anggota tim juga sudah mengerti tugas dan tanggung jawab. Hubungan erat, kekompakan, dan sinergi antara anggota tim sudah mulai terbentuk. Selanjutnya ada performing. Pada tahap ini, anggota tim mulai menunjukkan performa atau kinerja seperti yang diharapkan, sehingga tim sudah dapat menjalankan fungsinya secara penuh mencapai tujuan. Produktivitas tim mencapai tingkat tertinggi, dan pernyataan yang muncul pada tahap ini adalah bagaimana cara agar saya dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya itu ada adjourning. Tahap ini merupakan tahap pembubaran tim. Tim sudah selesai waktu kerjanya dan para anggota tim kembali menjadi individu-individu yang independen. Supaya kita lebih mengerti apa yang akan terjadi dalam kerja tim, saling mendukungan dan saling memotivasi akan sangat mudah untuk mencapai keberhasilan tim. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu ada sistem sosioteknikal. Sosioteknikal system adalah sebuah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem secara bersama-sama, yaitu yang pertama sistem teknik atau the technical system. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan pemenuhan tugas organisasi atau institusi. Yang kedua itu sistem sosial, the social system. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan kualitas kerja si pemakai sistem. Dari kedua komponen tersebut muncullah komposisi optimasi kerja antara sistem dan user. Objek sosioteknikal sistem jika kita amati, mengapa dibuat sistem absensi? Alasan paling mudah adalah sistem ini juga memantau kultur disiplin atau suatu organisasi atau institusi. Dengan begitu, kita dapat menilai seberapa optimalkah kinerja organisasi bekerja untuk mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip sosioteknikal system. Yang pertama ada kompabilitas atau compatibility. Yang kedua ada spesifikasi kritis atau critical specification. Yang ketiga kriteria sosioteknis atau the socio-technical criterion.
Yang keempat, mensupport harmonisasi, support congruence. Dan yang kelima, desain dan nilai kemanusiaan atau design and human values. Pada intinya, teori sistem teknososial adalah teori yang mengedepankan prinsip optimisasi bersama sehingga sebuah organisasi dapat secara optimum berunjuk kerja. Dan ini hanya dapat dicapai jika dimensi sosial maupun teknisnya dirancang untuk saling melengkapi. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu peningkatan mutu kekaryaan. Kualitas kehidupan kerja atau quality of work life merupakan salah satu bentuk filsafat yang diterapkan manajemen dalam mengelola organisasinya pada umumnya dan sumber daya manusia pada khususnya. Sebagai filsafat, kualitas kehidupan kerja merupakan cara pandang manajemen tentang manusia, pekerja, dan organisasi. Ada dua pandangan mengenai maksud dari kualitas kehidupan kerja. Pandangan pertama mengatakan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah sejumlah keadaan dan praktek dari tujuan organisasi. Contohnya, perkayaan kerja, penyediaan yang demokratis, keterlibatan pekerja, dan kondisi kerja yang aman. Sementara yang lainnya mengatakan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah persepsi-persepsi karyawan bahwa mereka ingin merasa aman, secara relatif mereka puas dan mendapatkan kesempatan mampu tumbuh dan berkembang selayaknya manusia. Menurut Wayne tahun 1992 dalam Nur Arifin tahun 1999. Selanjutnya yaitu ada pemerkayaan pekerjaan. Pendesain ulang pekerjaan merupakan salah satu cara manajemen untuk meningkatkan quality of work life. Penekanannya yaitu pada pemerkayaan pekerjaan. Istilah ini berdasarkan pada teori dua faktor Herzberg, yaitu faktor motivator dan pemeliharaan. Secara sederhana, pemerkayaan pekerjaan adalah motivator tambahan yang dicakupkan dalam pekerjaan untuk membuatnya lebih berarti. Meskipun istilah ini berlaku bagi hampir seluruh upaya untuk memanusiakan pekerjaan. Menurut Davis and Nelson pada tahun 1994. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau penyebutan kosakatanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.